Contohnya yang ada di depan kita ini pun sudah ada ya. Jadi ini ada makam gitu, dijadikan sebagai tempat tinggal bagi warga. Loh, contohnya itu di depan rumah warga pun juga ada ya. Nah di sana ya, coba itu kita lihat. sebelah terasnya pas itu ada makamnya orang Cina. Ya, kalau ini jadikan kandang ayam. Nah seperti ini ya. Untuk hal mistis mbak ya, katanya warga itu ada yang menjumpai nenek-nenek gitu di wilayah sini. Kadang itu di dalam rumah gitu ada nenek-nenek Cina gitu, kadang itu seperti noni-noni Belanda gitu mbak. Ada yang dibuat sebagai ini tempat sampah ya, pembakaran sampah. Iya, seperti ini contohnya teman-teman. Di sana juga ada sebenarnya mas. Kalau dilihat dari peta di maps itu kira-kira cuman 5 hektar untuk lokasinya. Terus untuk kalau dari sejarahnya itu totalnya itu 10 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Di video kali ini admin ngelutus lagi ya, yaitu ngelutus situs berada di sebuah pemakaman orang Cina teman-teman ya, atau pemakaman Tionghoa yang berada di Kota Mojokerto. Nah di lokasi ini banyak sekali ya untuk makam-makam kuno yang terbengkalai atau mungkin tidak terurus ya. Soalnya lokasi ini sekitar 10 hektar teman-teman. Coba kita akan jalan-jalan ke sebelah sana ya. Kita lihat untuk lokasinya. Jadi di lokasi ini banyak sekali ditemukan pemukiman warga yang ada di dalam kompleks ini ya, zaman dahulu, soalnya berjumlah 10 hektar. Contohnya yang ada di depan kita ini pun sudah ada ya. Jadi ini ada makam gitu, terus di samping rumah warga. Jadi kita langsung ya, seperti ini pun juga. Nah ini untuk lokasinya ya. Loh, di sini juga ada. Terus di wilayah sini juga banyak teman-teman untuk lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi warga. Loh, contohnya itu di depan rumah warga pun juga ada ya. Nah di sana, terus ini pun juga ya, yang itu juga. Terus di sini. Nah coba kita masuk ke areal pemakamannya. Nah jadi di lokasi ini seperti ini ya. Untuk luasnya kira-kira 10 hektar untuk bangunan-bangunan dari pemukiman ini teman-teman ya. Nah contohnya di depan situ juga ada mbak ya. Iya. Itu ada namanya juga ya. Ya ini makamnya itu makam orang Cina ya. Jadi nama-nama di nisannya itu tertulis huruf-huruf Cina juga. Rata-rata huruf-huruf Cina ya. Iya. Dan juga ada beberapa yang makam orang Kristen juga ya, bukan hanya Cina juga. Iya, jadi ini tuh campuran dari Cina sama Kristen. Seperti yang di sana itu. Nah, itu ada ya, makam itu yang sebelah sana makam orang Cina, sebelahnya lagi itu orang Kristen. Oh, seperti itu. Dan ini tuh dekat sama rumah warga ya, Mas ya? Iya. Oh, ya, contohnya itu. Nah, di sana ya, coba itu kita lihat. Sebelah terasnya pas itu ada makamnya orang Cina. Nah, jadi bagaimana ya untuk orang-orang, apakah tidak ditakuti gitu ya? Loh, contohnya yang ini, Pak, malah dijadikan sebagai kandang ayam. Iya, kalau ini dijadikan kandang ayam. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya bukan hanya ini aja mas, ada juga banyak yang di sebelah sana juga, meskipun nggak dibuat kandang ya, mungkin dibuat yang lain. Mungkin ada beberapa itu yang ada yang di dalam rumah gitu mungkin ya. Kemungkinan ada. Nah, seperti di sini. Kalau ini kompleks yang meskipun itu berbentuk seperti kebun ya, tapi ini sebenarnya semuanya rata-rata itu makam ya. Jadi dan ini tuh lapangan mas, yang kita tempat ini. Oh biasanya lapangan ya. Biasanya dibuat lapangan ya? Ya lapangan voli, sepak bola, futsal gitu sama warga sini. Dikelilingi oleh makam-makam Cina ini sama makam Kristen. Tapi di sini yang paling banyak itu makam Cinanya. Mungkin zaman dahulu, karena di era zaman dahulu ya, untuk makam-makam ini kan cukup besar-besar, dan juga sekarang luasnya pun 10 hektar. Terus rata-rata itu tidak terawat, dan juga makam orang zaman dahulu. Jadi mungkin sama warga dimanfaatkan sebagai
pemukiman. Betul, sebagai pemukiman. Seperti yang di awal tadi ya, itu kan ada yang apa kayak gerbang atau apa sih, bukan gerbang sebenarnya. Iya. Pagar rumah. Pagar rumah. Pagar rumah itu kan nisan yang dipakai tadi itu. Nisan. Coba Iya. kita lihat ke sana, Mbak ya. Ke makamnya langsung ya. Ya, kita lihat ke makam ya. Soalnya di wilayah sini itu banyak juga yang ada di dalam rumah gitu Mbak katanya ya. Iya. Dimanfaatkan betul. Entah itu sebagai hiasan di dalam rumah pun juga ada kata warga tadi. Iya. Yang kita tanya-tanya sebelum kita masuk ke areal sini. Lewat sini Mbak biar bisa. Iya. Nah, seperti ini untuk makam-makamnya pun kalau zaman dahulu itu tidak beraturan untuk makamnya itu ya, untuk menghadap kemananya juga tidak beraturan. Terus untuk hal mistis Mbak ya, katanya warga itu ada yang menjumpai nenek-nenek gitu di wilayah sini. Kadang itu di dalam rumah gitu ada nenek-nenek Cina gitu, kadang itu seperti noni-noni Belanda gitu Mbak. Katanya di wilayah sini ya. Iya Mas, gini ya, karena kan ini memang makam. Jadi orang-orang orang-orang di sini apalagi kan banyak yang memanfaatkan juga. Jadi otomatis ya itu sudah menjadi hal biasa bagi warga menemukan sebuah hal mistis seperti itu. Oh, jadi orang-orang ini bergelut gitu ya sama. Soalnya zaman dahulu di lokasi ini itu sama warga itu seperti apa ya? Saya itu tidak punya tempat tinggal dan saya hidup di daerah sini. Jadi karena lokasi ini makanya dibuat sebagai rumah-rumah warga gitu ya. Iya. Lihat sana Mbak, ada jalannya ini Mbak ya. Ini ya. Nah, seperti ini tulis-tulisan Cina ya. Kalau kata warga dan juga kata seperti Pemkab dan lain-lain di sekitar sini itu katanya untuk lokasi-lokasi sini itu jarang atau hampir tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya karena makam zaman dahulu. Terus ada juga yang masih muda dan tidak mempunyai keturunan gitu katanya zaman dahulu. Soalnya ini berdiri pada waktu era kolonial Belanda, sebelumnya juga sudah dibangun untuk lokasi ini. Soalnya ini berada di wilayah kota Mojokerto yang pertama ya, kan itu padat penduduk ya. Soalnya Mojokerto kan Mojokerto kan ini ya salah satu kota terkecil ya. Iya, yang memiliki padat penduduk yang paling tinggi. Nah, terus yang kedua di lokasi Mojokerto mungkin ya karena lokasi ini 10 hektar ya, maka dari itu lahannya dimanfaatkan oleh warga karena sudah terlihat tidak dipakai gitu, tidak terbengkalai gitu Mbak ya, bukannya yang lain-lain loh. Contohnya yang ini Mbak, ada yang dibuat sebagai ini tempat sampah ya, pembakaran sampah seperti ini contohnya teman-teman. Di sana juga ada sebenarnya Mas. Loh yang ini digunakan untuk pembakaran sampah, padahal ini sebenarnya makam Mbak ya. Iya. Loh, bahkan ini, Masnya coba lihat sebelah sana itu ada jemuran juga. Yang bawahnya itu makam. Oh iya, di atas makam untuk jemuran itu. Terus sebelah sininya ada kandangnya. Ini juga ada kandangnya. Oh iya, dibuat kandang seperti yang ada di sana tadi ya. Yang ada di dalam sini juga ada kemungkinan Mas. Oh, jadi ini perumahan warga ini berada di tengah-tengah makam Mbak ya. Betul sekali. Jadi kalau, ini seandainya kalau Mbak di daerah sini ya, terus mempunyai rumah di daerah sini, kira-kira berani nggak sebagai? Kalau saya asli penduduk sini kemungkinan berani. Tapi kalau saya sendiri pendatang kemungkinan tidak berani. Belum tentu berani. Nah ini kayak seperti yang di situ Mas, ada kan yang kayak dibuat apa ya, kayak kasur gitu. Iya, jadi ada kasurnya. Mungkin asal dibuat tempat naruh gitu loh sama warga-warga. Terus di sananya ada kandang. Makanya tadi saya bilang kan banyak kandang juga. Kandang dibuat kandang warga. Bukan hanya di sini karena lokasi ini 10 hektar teman-teman ya. Jadi admin pun tidak bisa eksplor keseluruhan karena terlalu banyak dan juga terlalu luas. Bukan hanya di sini, di sebelah. Kali ini kita berada di sisi utara ya, sisi utara dan juga barat pojok gitu teman-teman. Jadi admin hanya mereview di wilayah sini karena di seluruh lokasi ini rata-rata banyak sekali ditemukan seperti ini. Karena gini Mbak, kalau dilihat dari peta di maps itu kira-kira cuman 5 hektar untuk lokasinya. Terus untuk kalau dari sejarahnya itu totalnya itu 10 hektar gitu.
Jadi kemungkinan ada yang mungkin Ada yang dibersihkan gitu ya. terbaca, ada yang tidak terbaca. Contohnya di depan kita ini Iya, ya. kalau yang ini kemungkinan ini tidak terbaca, Mas. Karena apa? Karena ini kan sudah ada pemukiman. Nah, terus, Itulah kenapa yang terbaca hanya 5 hektar, padahal itu 10 hektar, tapi tidak terhitung oleh pemukiman yang ditempati oleh warga. kemungkinan Bahkan juga- ada yang dibuat kayak penyangga gitu loh, Mas. Iya, sebagai pondasi rumah. Iya, juga pondasi ada. rumah, betul sekali. Oh, sangat Mas, disayangkan. di dalam kandang ini ada Oh makam. iya, ada makamnya itu teman-teman ya, kalian bisa lihat. Nah, di lokasi ini pun ada makamnya seperti ini ya. Cuma ini menghadap sana dan ditutupi oleh Ditutupi. kayak kandang ini. Iya, dibuat kandang. Jadi ya tidak salah juga jika dimanfaatkan, bukan untuk tidak apa, bukan ini ya, bukan sebagai rasa tidak menghormati atau tidak menghargai makam, bukan. Cuman lokasi ini memang sudah terbengkalai dan juga dimanfaatkan oleh warga, gitu teman-teman. Kalau memang soal hal mistisnya ya, admin juga kurang paham. Soalnya meskipun baca artikel dan juga tanya-tanya warga sekitar, berbicaranya juga seperti itu. Nanti coba kita lihat masuk ke dalam gang sini, Mbak, sebelum kita tutup ya untuk lokasinya. Nah ini seperti ini teman-teman, dari 1992, 91, 88 di tahun 2000-an sudah tidak ada, karena tahun 2000-an itu lokasi ini sudah Pindah ke yang sebelah sana yang paling padat. Ada di pintu masuknya itu kan padat sekali. Kalau di sini nggak terlalu padat makamnya. Iya, itu. Jadi mungkin cukup sekian ya. Kita akhiri untuk video kali ini. Admin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.